Saudaraku, tidak ada gunanya kita iri sama orang lain. Tidak ada gunanya kita dengki sama orang lain. Tidak ada gunanya kita hasad sama orang lain. Tidak ada gunanya kita membenci nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena bagaimanapun ada iri atau dengki kepada orang lain, maka rezeki seseorang akan tetap diterima oleh orang tersebut. Rezeki yang telah Allah tentukan kepada seseorang tidak akan berpindah kepada Anda. Sebagaimana juga rezeki Anda tidak akan bisa pula diambil oleh orang lain. Allah telah menentukan segala sesuatunya. Yang ini rezeki si anu, yang ini rezeki si itu, yang ini untuk si anu, yang ini untuk si itu. Sudah Allah tentukan semuanya, dan itu akan terjadi. Jadi bagaimanapun Anda iri atau dengki kepada orang, nikmat orang tersebut akan tetap diterima oleh orang tersebut. Rezeki orang tersebut hanya akan tetap dimakan oleh orang tersebut. Tidak bisa Anda mengambil rezeki orang lain, dan tidak bisa pula orang lain mengambil rezeki Anda. Jadi sebenarnya orang yang hasad atau iri dengki itu, sebenarnya dia bukan benci sama orang pada hakikatnya. Dia justru benci kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia benci terhadap ketentuan Allah yang telah menentukan seseorang itu dapat nikmat atau rezeki. Maka benci kepada ketentuan Allah ini tentu adalah sebuah kedurhakaan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah yang akan didapatkan oleh orang yang hasad? Orang yang hasad hanya akan mendapatkan susah hati. Orang yang hasad hanya akan mendapatkan kacaunya pikiran. Orang yang hasad hanya akan mendapatkan ketidaktenangan. Dan yang paling parahnya adalah orang yang hasad akan musnah amal kebaikannya karena dimakan oleh sifat hasadnya. Menurut sebuah hadis Rasulullah SAW, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah olehmu sifat iri atau dengki, karena sesungguhnya sifat iri atau dengki itu akan memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau kita lihat api memakan kayu bakar, tentu akan sangat mudah sekali bagi si api itu untuk memakan kayu bakar. Bisa musnah kayu bakar itu, bisa habis kayu bakar itu. Maka demikianlah sifat hasad akan memakan amal-amal kebaikan Anda. Amal-amal kebaikan Anda pahalanya akan habis dilahap karena sifat dengki atau hasad Anda ini. Kemudian menurut keterangan para ulama juga, orang yang hasad itu akan dapat laknat dari malaikat. Orang yang hasad akan dibenci oleh malaikat. Orang yang hasad akan dimurkai oleh Allah. Orang yang hasad akan dijauhi oleh Allah. Orang yang hasad itu akan dapatkan azab di akhirat kelak. Makanya kita harus kenal apa itu hasad. Hasad itu adalah tamanna zawalan ni'mah an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari yang mendapatkannya atau dari si pemiliknya. Jadi kalau misalnya Anda melihat seseorang punya mobil, ya, baru beli mobil misalnya, lalu Anda merasa pengen supaya mobil itu hilang dari orang itu. Pengen supaya mobil itu rusak. Pengen supaya mobil itu hancur, kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga orang itu tidak lagi bisa punya mobil. Atau orang itu tidak lagi bisa menggunakan mobilnya. Maka ini adalah sifat hasad. Karena Anda telah menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa batasan hasad itu adalah karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha. Batasan hasad itu adalah membenci nikmat dan senang hilangnya nikmat tersebut. Jadi begitu Anda melihat orang beli mobil atau orang punya rumah, Anda Anda benci terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada orang itu. Anda benci bahwa dia punya rumah, Anda benci bahwa dia punya mobil dan lain sebagainya. Lalu Anda juga menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Anda pengen kalau mobil orang itu hancur. Anda pengen kalau rumah orang itu ambruk.
Anda pengen kalau rumah orang itu kebakaran dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan hasad, atau yang kita terjemahkan dengan iri atau dengki. Adapun kalau kita hanya sekedar ingin saja seperti dia, ingin dapat nikmat seperti dia, misalnya orang punya mobil, terus kita pengen juga punya mobil, tapi kita nggak ada benci bahwa orang itu punya mobil, kita nggak benci. Dan juga kita tidak ingin supaya mobil itu hancur, rusak, hilang dan lain sebagainya. Kita hanya pengen punya mobil sebagaimana orang itu, hanya itu saja. Kalau hanya seperti itu bukan hasad, itu namanya ghibthah. Dan saya tidak menemukan ada terjemahannya yang pas di bahasa Indonesia. Karena kalau iri atau dengki, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu arahnya kepada hasad. Nah, ghibthah ini sebenarnya tidak berdosa, tetapi yang perlu diwaspadai adalah kadangkala orang yang ingin dapat nikmat sebagaimana nikmat yang telah diberikan oleh orang lain, atau istilahnya dia melihat ke atas dari segi duniawi orang lain, itu kadangkala akan menimbulkan atau menghilangkan rasa syukur dia terhadap keadaan yang telah Allah berikan kepadanya. Akan menghilangkan rasa syukur nikmat dia terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, ini pernah saya bahas di dalam video saya yang berjudul Resep Bersyukur. Jadi untuk bahasan hasad kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa membedakan mana yang hasad, mana yang bukan, mana yang berdosa, mana yang tidak. Tetapi sekali lagi tolong waspadai ghibthah ini agar jangan sampai menyebabkan hilangnya rasa syukur nikmat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.